Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, sahabat marketis di mana saja berada. Jumpa lagi dengan saya dalam Daily Spiritual Talk Marketis TV. Sebelum berbuka puasa, saya ingin berbagi inspirasi, berbagi pengalaman, berbagi berbagi rasa untuk kita semua sehingga kita dapat mengambil hikmah satu sama lain untuk kebaikan kita di masa-masa yang akan datang. Pada sore hari ini jelang berbuka puasa, saya ingin berbagi sedikit tentang makna dari pulang kampung, mudik lebaran. Nah, tradisi mudik yang banyak dilakukan sebenarnya tradisi mudik tidak hanya terjadi, fenomena itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di banyak penjuru di dunia ada tradisi yang mereka juga pulang kampung ke kampung halamannya, walaupun mereka tinggal di berbagai mancanegara, di banyak negara. Nah, di Indonesia terutama Muslim boleh jadi yang salah satu yang unik, mereka melakukan tradisi mudik ini bagian dari pengejawantahan dari makna dalam salah satu ayat suci Al-Quran yang kita sering sebutkan itu innalillah wa inna ilaihi roji'un. Jadi kata-kata itu seringnya kita ucapkan ketika kita menghadapi kematian atau menghadapi dapat musibah. Kita ucapkan demikian. Kenapa kecelakaan? Innalillah. Kenapa? Meninggal kenapa? Karena sudah ajalnya, bukan karena COVID. Jadi meninggal itu bukan karena COVID, tapi emang ajalnya tiba. Sebab musababnya bisa jadi macam-macam, termasuk COVID. Jadi innalillah sebenarnya ini lebih kepada konsep tauhid yang sejati. Bagaimana seorang hamba sadar darinya kita berasal, kepadanya kita akan kembali. Darinya kita berasal, we belong to him and we return to him. Jadi kita ini semua milik dia. Apapun yang ada di alam semesta ini, termasuk diri kita ini miliknya. Maka cepat atau lambat, siap atau tidak siap, kita harus kembali kepada sang pemiliknya. Wa inna ilaihi roji'un. Nah, orang mudik itu sebenarnya sedang melaksanakan teologi ilahi yang disebut roji'un. Kata-kata roji'un itu dari bahasa Arab artinya roja'a. Roja'a itu disebut rujuk. Rujuk itu artinya kembali. Kembali kepada titik nol supaya yang setelah 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa dengan segala aspek riadoh, disiplin mental spiritual, mengkondisikan diri lahir dan batin supaya benar-benar kita mampu mengendalikan hawa nafsu, mampu mengendalikan panca indera yang selama ini boleh jadi kita habis-habisan lama sebulan penuh, bulan suci Ramadan, kita tekan, kita kendalikan, kita kontrol dengan cara-cara ilahi, dengan metode puasa. Nah, puasa ini adalah bagaimana kita mengkondisikan diri supaya bisa sampai kepada titik nol. Titik nol itulah kosong-kosong. Artinya kita tidak ada noda-noda atribut duniawi. Jadi kembali ke Allah. Setelah kita terbelenggu, ternodai, kotor oleh urusan duniawi, kalau urusan duniawi ini membawa kita kepada perbuatan yang tercela, bahkan perbuatan dosa. Tapi kalau urusan duniawi itu membawa kepada kedekatan pada Tuhan, diteruskan, bahkan harus kita tingkatkan gitu. Jadi kembali kepada Allah, innalillah wa inna ilaihi roji'un ini, konsep ini juga dilakukan bagi orang yang sadar dalam berpuasa, bahwa kembali kepada Allah melalui asal diri kita dari keluarga dan wasilah turun-temurun kesejarahan dari keluarga kita. Makanya orang mudik ini bagian dari mengayu bagya, kalau orang Jawa bilang, sumber hidupnya.
mendatangi kepada sangkan hidupnya yang sekaligus paran hidupnya. Jadi mengayung bagia sumber hidupnya asalnya dari mana? Tentunya dari Allah. Kemudian juga tentunya akan kembali kepada Allah. Kampung halamannya. Makanya disebut pulang kampung. Kampung halaman, keluarga, bapak, ibu, kakek, terus sampai ujung-ujungnya adalah kampung halaman yang sejati, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya dengan kita pulang kampung kepada jati diri kita yang sejati, itu membawa kita kepada kesadaran dalam arti mudik yang sesungguhnya. Tidak hanya menghambur-hamburkan dana, buang-buang uang mubazir berlebihan di kampung, ya jor-joran, atau menghabiskan dana pemerintah untuk urusan penanggulangan lalu lintas di seluruh Indonesia, karena mobilitas bangsa Indonesia lebih tinggi selama sebulan ini, apalagi menjelang Idul Fitri. Maka mari kita takar semua itu untuk mempertimbangkan dan menentukan setiap langkah kita besok sesudah hari raya. Artinya dengan Idul Fitri ini, dengan kita bekal 11 bulan ini, justru kita makin pandai mengerem. Tidak kebanyakan ngegas, tidak kebanyakan emosi atau marah, tapi mengedepankan akhlak yang mulia. Maka nanti kalau nanti hari-hari terakhir di bulan Ramadan, kita akan bicarakan Idul Fitri, itu juga kan tujuannya kembali kepada fitrah yang sejati, yang tanpa noda. Jadi menjadi langkahnya kita di mudik lebaran ini setelah mulai jadi selama Ramadan puasa, mudah-mudahan kita kondisikan, kita sadar bahwa darinya kita berasal, kepadanya kita kembali. Nah, kampung asal kita yang sejati, yang abadi adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada ke alam keabadian. Menjadi langkahnya karena Allah, langkahnya milik Allah, kemudian langkahnya untuk Allah, bahkan langkahnya itu adalah langkah Allah itu sendiri, yang berarti memanifestasikan nama-namanya dalam kehidupan kita yang sehari-hari ini selama 11 bulan yang akan datang. Itulah hakikat kita mudik, ruju ilallah, ilaihi roji'un. Mudah-mudahan dengan kita menyadari bahwa tempat kita kembali mengadukan segala persoalan, tempat kita menyerahkan segala urusan yang kita tahu adalah kalau itu mau selesai, mau selamat dunia akhirat, kita pasrahkan kepada kudrat dan iradatnya ilahi, kepada kuasa dan kehendaknya setelah ikhtiar maksimal tentunya. Demikian, terima kasih inspirasi dari saya. Mudah-mudahan inspirasi menjelang berbuka puasa ini membawa kebaikan buat kita semua. Jangan lupa like and share serta subscribe Market TV. Saksikan bersama saya setiap menjelang berbuka puasa setiap hari selama bulan suci Ramadan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.